Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Putri Pancaning Tias dari kelompok 19. Saya akan memaparkan tentang proses pada permukaan padat. Ruang lingkup yang akan kita bahas mengenai adsorpsi, adsorpsi isotherm, dan desorpsi. Yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses pemisahan di mana komponen dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap. Pada fenomena adsorpsi, terjadi gaya tarik-menarik antara substansi terserap dan penyerapannya. Fase yang menyerap disebut adsorben dan fase yang terserap disebut adsorbat. Berikut ini ilustrasi pada proses adsorpsi. Pada proses ini, adsorben akan menyerap adsorbat yang ada di sekitarnya. Adsorpsi dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan interaksi antar molekular antara permukaan adsorben dengan adsorbatnya. Yang pertama, ada adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika merupakan adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Pada adsorpsi fisika, adsorbat tidak terikat kuat pada adsorben, sehingga adsorbat dapat bergerak dari suatu bagian permukaan adsorben ke bagian permukaan adsorben lainnya, dan pada permukaan yang ditinggalkan oleh adsorbat tersebut dapat digantikan oleh adsorbat lainnya. Adsorpsi fisika merupakan peristiwa reversibel, sehingga jika kondisi operasinya diubah, maka akan membentuk kesetimbangan yang baru. Proses adsorpsi fisika terjadi tanpa memerlukan energi aktivasi. Ikatan terbentuk dalam adsorpsi ini dapat diputuskan dengan mudah, yaitu dengan pemanasan pada temperatur sekitar 150 sampai 200 derajat Celcius selama 2 sampai 3 jam. Yang kedua, ada adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kimia antara molekul-molekul adsorbat dengan adsorben. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang kuat, sehingga lapisan yang terbentuk merupakan lapisan monolayer. Pada adsorpsi kimia yang terpenting adalah spesifikasi dan kepastian pembentukan monolayer, sehingga pendekatan yang digunakan adalah dengan membentuk kondisi reaksi. Adsorpsi kimia tidak bersifat reversibel dan umumnya terjadi pada suhu tinggi di atas suhu kritis adsorbat. Oleh karena itu, untuk melakukan proses desorpsi dibutuhkan energi yang lebih tinggi untuk memutuskan ikatan yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat. Mekanisme yang terjadi pada proses adsorpsi yang pertama adalah transfer molekul-molekul zat terlarut yang teradsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi adsorben. Yang kedua, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui lapisan film yang mengelilingi adsorben. Yang ketiga, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui kapiler atau pori dalam adsorben. Dan yang terakhir, zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan. Faktor yang mempengaruhi adsorpsi yang pertama ada ukuran molekul. Ukuran molekul merupakan hal yang sangat penting diperhatikan supaya proses adsorpsi dapat terjadi dan berjalan dengan baik. Ukuran molekul adsorbat nantinya mempengaruhi ukuran pori dari adsorben yang digunakan. Molekul-molekul adsorbat yang dapat diadsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya lebih kecil dari diameter pori adsorben. Yang kedua, ada kepolaran zat. Sifat kepolaran dari adsorbat dan adsorben juga mempengaruhi proses adsorpsi. Misalnya karbon aktif. Adsorpsi lebih kuat terjadi pada molekul polar
dibandingkan dengan molekul nonpolar pada kondisi diameter yang sama. Yang ketiga, ada kemurnian adsorben. Sebagai zat yang digunakan untuk mengabsorpsi, maka adsorben yang lebih murni lebih diinginkan karena memiliki kemampuan absorpsi yang lebih baik. Yang keempat, ada luas permukaan. Jumlah molekul adsorbat yang terabsorpsi meningkat dengan bertambahnya luas permukaan. Dalam proses absorpsi, adsorben seringkali ditingkatkan luas permukaannya karena luas permukaan adsorben merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi proses absorpsi. Yang kelima, ada tekanan adsorbat. Untuk setiap jenis absorpsi, yang kelima ada temperatur. Berdasarkan prinsip Lacatelier, maka proses absorpsi yang merupakan proses eksotermis dengan peningkatan temperatur pada tekanan tetap akan mengurangi jumlah senyawa yang terabsorpsi. Dan yang terakhir, ada tekanan adsorbat. Untuk setiap jenis absorpsi, berdasarkan interaksi molekular yang terjadi, tekanan adsorbat akan mempengaruhi jumlah molekul adsorbat. Pada absorpsi fisika, bila tekanan adsorbat meningkat, maka jumlah molekul adsorbat akan bertambah. Namun, pada absorpsi kimia, jumlah molekul adsorbat akan berkurang bila tekanan adsorbat meningkat. Selanjutnya, absorpsi isoterm. Absorpsi isoterm adalah hubungan antara jumlah substansi yang diserap oleh adsorban dengan tekanan atau konsentrasi kesetimbangan pada suhu konstan. Pada absorpsi isotermis ini, persamaan-persamaan yang digunakan dalam perhitungan diturunkan dari teori Langmuir dengan asumsi-asumsi. Pertama, seluruh permukaan adsorban memiliki aktivitas absorpsi yang sama atau seragam. Yang kedua, tidak terjadi interaksi antara molekul-molekul adsorbat. Yang ketiga, mekanisme absorpsi yang terjadi seluruhnya sama. Dan yang keempat, hanya terbentuk satu lapisan adsorbat yang sempurna di permukaan adsorban. Pada absorpsi isoterm terdapat beberapa model. Model yang pertama adalah isoterm Langmuir. Model Langmuir dibuat berdasarkan asumsi bahwa binding sites terdistribusi secara homogen di seluruh permukaan adsorben, di mana absorpsi terjadi pada satu lapisan atau single layer. Teori absorpsi dari Langmuir yang berdasarkan teori kinetik gas lebih membahas absorpsi gas pada zat padat. Persamaan Langmuir dapat dituliskan sebagai berikut. M dikali C per XM sama dengan 1 per A ditambah B per A dikali C. Dengan membuat kurva M kali C per XM terhadap C akan diperoleh persamaan linier dengan intersep 1 per A dan kemiringan B per A, sehingga nilai A dan B dapat dihitung. Dari besar kecilnya nilai A dan B menunjukkan daya absorpsinya. Berikut ini grafik pada isoterm Langmuir. Grafik ini menghubungkan antara nilai C dan XM. Selanjutnya, ada model isoterm Friedrich. Isoterm Friedrich didasarkan bahwa ada permukaan heterogen dengan beberapa tipe pusat absorpsi yang aktif. Model isoterm absorpsi Friedrich juga diterapkan untuk mengetahui proses absorpsi berlangsung secara multilayer atau monolayer. Menurut Friedrich, jika Y adalah berat zat terlarut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan berikut. XM per M sama dengan K kali C pangkat 1 per M. Atau log XM per M sama dengan log K ditambah 1 per N log C, di mana XM merupakan berat yang diabsorpsi, M berat adsorben, dan C adalah konsentrasi zat. Berikut ini grafik pada isoterm
Friedrich. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara log XM dan log C yang berbanding lurus. Yang ketiga, ada model isotherm Brunner, Emmett, dan Taylor atau BET. Isotherm ini berdasarkan asumsi bahwa adsorben mempunyai permukaan yang homogen. Perbedaan isotherm ini dengan Langmuir adalah BET berasumsi bahwa molekul-molekul adsorbat bisa membentuk lebih dari satu lapisan adsorbat di permukaannya. Isotherm BET dapat dirumuskan sebagai berikut. 1 per V kali P0 per P min 1 sama dengan C min 1 dibagi VMC dikali P per P0 ditambah 1 per VM dikali C aksen, di mana P adalah kesetimbangan dan tekanan saturasi dari adsorbat pada suhu adsorpsi. V adalah kuantitas gas yang terabsorpsi, misalnya dalam satuan volume, dan V adalah jumlah gas terabsorpsi satu warna, serta C adalah konstanta BET. Selanjutnya ada desorpsi. Desorpsi adalah proses penyingkiran atom, molekul, atau ion yang terjerat pada permukaan. Desorpsi dapat juga berarti suatu fenomena di mana suatu zat lepas dari permukaan. Presentasi proses desorpsi yang terjadi dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Persen desorpsi sama dengan jumlah ion logam terdesorpsi dibagi jumlah ion logam teradsorpsi dikali 100%. Desorpsi dapat terjadi apabila proses adsorpsi sudah maksimal. Permukaan adsorben yang sudah jenuh atau tidak mampu lagi menyerap adsorbat dan terjadi kesetimbangan. Desorpsi biomasa dapat dilakukan dengan menggunakan larutan tertentu untuk memulihkan kemampuan biomasa agar tidak rusak dan dapat digunakan kembali. Larutan yang biasa digunakan untuk desorpsi yaitu larutan HCl, larutan asam sulfat, larutan asam asetat, larutan asam nitrat, dan larutan asam nitrat dengan konsentrasi yang bervariasi tergantung pada jenis alga dan logam yang diserap. Berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.